Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sarana budidaya ternak kesayangan. Nah, seperti materi sebelumnya, kita telah mengetahui ya jenis-jenis ternak kesayangan. Saya kasih contoh, ada burung, ada merpati, ada kelinci, ada kucing. Nah, sekarang kita lihat apa saja sarana yang dibutuhkan untuk budidaya ternak kesayangan. Tentunya, setiap hewan yang akan dibudidayakan itu memiliki perbedaan ya antara sarana yang dibutuhkan. Nah, seharusnya disesuaikan ya antara apa yang ingin dibudidayakan dengan sarananya. Namun secara umum ini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, kita lihat. Yang pertama itu bahan-bahannya ya yang dibutuhkan untuk budidaya ternak kesayangan. Tentunya yang pertama yang dibutuhkan yaitu hewan yang akan dipelihara. Nah, hewan yang dipelihara itu harus juga memiliki kriteria, seperti tubuhnya harus tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulunya halus, mengkilap dan tidak rontok. Nah, biasanya pandangan matanya itu juga harus tajam. Nah, apalagi nafsu makannya itu memang harus baik. Jangan memilih hewan yang memang sudah tidak mau makan ya, karena itu akan hanya membunuh. Bagian kaki tidak bengkok. Jangan juga memilih yang memiliki cacat ya, kalau memilih hewan yang ingin dipelihara. Nah, tentunya kita lihat ya hewan apa yang ingin dipelihara. Misalnya kalau kita ingin memelihara kelinci, tentunya yang kita pilih kelinci yang unggul. Biasanya kalau kelinci itu yang bagus untuk dipelihara itu umur 35 sampai 60 hari. Kalau burung 2 sampai 3 minggu ya. Itu anakannya yang diambil, kemudian dipelihara. Oke, kemudian yang kedua yang disiapkan yaitu pakan. Nah, pakan itu bisa ya campuran antara bahan organik maupun anorganik yang bisa untuk memenuhi kebutuhan zat makanannya. Harus memiliki zat gizi ya yang cocok untuk hewan. Itu untuk pertumbuhannya agar dia tidak terganggu ya pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pakan itu memerlukan ya, itu sangat penting untuk budidaya ternak kesayangan. Apalagi itu pemberian pakannya biasanya kalau pakan yang diberikan itu divariasikan ya agar hewan yang kita pelihara itu tidak bosan. Misal kita bisa beri pelet, kemudian sayur-sayuran dan ataupun biji-bijian, tergantung ya hewannya. Kalau misal kita pelihara kelinci, tentunya bisa kita campur antara pakan yang berupa pelet dan pakan yang sayur-sayuran ya, bisa kita kasihkan secara bergantian. Sayurannya pun bisa kita bedakan ya, bisa pakai sawi, kangkung dan lain-lain. Begitu ya cara untuk pemberian pakannya. Kemudian selanjutnya obat-obatan. Nah, ini juga perlu kita siapkan memang obat-obatan yang sesuai hewannya. Nah, karena biasanya kalau hewan itu juga biasa tidak diinginkan ya, biasa terserang hama ataupun penyakit. Nah, biasanya itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, obat untuk pencegahannya itu bisa juga berasal dari alami maupun buatan ya. Bisa kita beli di toko-toko hewan peliharaan ataupun bisa juga di apotik bisa. Tapi kalau untuk misal di daerah Sulawesi khususnya di daerah ini biasanya tidak ada ya untuk apotik hewan. Jadi biasanya kalau untuk di sini penggunaan obat-obatan itu biasanya kita sesuaikan dengan penyakitnya, sesuai dengan kondisi yang diderita manusia. Misal kalau ingusan biasa kita berikan obat flu ya, begitu. Namun kita dosisnya itu lebih diturunkan ya, begitu ya. Untuk tentunya kita harus siapkan ini obat-obatan. Oke, kemudian selanjutnya air. Nah, air itu juga sangat penting untuk budidaya budidaya ternak. Nah, air ini diperlukan untuk memperlancarkan makanan
dalam saluran pencernaan. Nah, ini juga terkait untuk hewan yang sedang menyusui. Air itu dibutuhkan ya, jangan sampai nanti ada hewan yang dipelihara itu ternyata airnya itu tidak terpenuhi. Nah, itu juga akan menghambat pertumbuhannya ya, dan bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, biasanya kalau misal kita pelihara kelinci, tentunya kita berikan air ya. Jika misal kondisi airnya sudah kosong, sebelum kosong memang sudah harus diisi. Kita perhatikan ya setiap hari juga kondisinya apakah kotor atau bagaimana. Itu semua perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan. Kemudian adapun alat-alat atau peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya ternak kesayangan itu bisa berupa kandangnya. Kandang harus memang sudah disiapkan ya. Kandangnya itu juga ada ukurannya. Jangan sampai terlalu sempit untuk hewan yang akan dipelihara. Biasanya kalau untuk burung ukuran 30 kali 30 ya, itu minimal. Bisa lebih, dan bahkan itu kalau burung itu lebih senang ya kalau kandangnya luas. Nah, tempat minumnya juga harus disediakan. Tempat pakannya, timbangan juga ya, perlu sprayer itu untuk penyemprotan ya. Penyemprotan burung, kemudian pembersih kotoran. Nah, itu semua harus disiapkan ya jika kita ingin memelihara. Kelinci juga sama, kita butuh tempat makan, juga sprayer, pembersih kotoran, maupun timbangan. Timbangan itu bisa digunakan untuk menimbang pakannya akan diberikan berapa. Karena biasanya itu, ingat pakan itu juga tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak biasa membuat hewan yang dipelihara itu kekenyangan ya, sehingga bisa membuat stres. Apalagi kalau memang tidak diberi makan. Nah, itu lebih-lebih lagi. Itu semuanya yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ternak kesayangan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bagaimana? Untuk sarana yang diperlukan budidaya ternak kesayangan mungkin sudah cukup ya. Yang diperlukan berupa bahannya, pakan, obat-obatan, hewan yang akan dipelihara, dan air ya. Kemudian kalau untuk peralatan, berarti peralatan yang akan digunakan ya, seperti kandang, sprayer, tempat air, tempat pakan. Itu semua perlu disiapkan terlebih dahulu ya sebelum memelihara ternak kesayangan, dan juga harus disesuaikan dengan hewan yang akan dipelihara. Oke, untuk materinya mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silahkan anak-anakku catat materinya di buku catatan ya. Sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.